Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin asatidzah rahimakumullah. Tak bosan-bosannya marilah kita senantiasa haturkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada hari ini hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kesehatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, bertepatan pada bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah fardu yang lain, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Shalawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umat manusia dari zaman yang gelap, jahiliyah, menuju peradaban yang maju, peradaban yang terang benderang dengan hadirnya agama Islam yang dibawa oleh beliau. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin asatidzah rahimakumullah. Salah satu kemuliaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Namun yang perlu kita ketahui, Al-Quran tidak hanya diturunkan pada malam Lailatul Qadar saja, tetapi ada 3 fase kitab suci umat Islam ini diturunkan. 3 fase turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya diturunkan pada malam Lailatul Qadar saja, seperti dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ini memang menjadi acuan. Akan tetapi ketika dilihat dari sejarah turunnya Al-Quran, kami mendapatkan ada 3 fase di mana Al-Quran ini diturunkan. Fase pertama, turunnya Al-Quran itu diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Quran pertama itu turun di Lauhul Mahfuz secara keseluruhan, dari A sampai Z Al-Quran itu diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Quran surah Al-Buruj ayat 21 dan 22. Nah, para mufassir sepakat bahwa ayat ini menjelaskan tentang turunnya Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Nanti akan kami jelaskan di belakang apa itu Lauhul Mahfuz. Kemudian
Itu fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua. Fase kedua turunnya Al-Quran. Ya, ini merupakan lanjutan dari fase sebelumnya. Jadi berlanjut menuju fase kedua. Nah, pada tahap ini Al-Quran diturunkan secara utuh ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, ini terjadi pada bulan Ramadan, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, dalil yang menjadi landasan ini adalah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, ayat Al-Quran ini juga dipertegas, diperkuat dengan hadis fusilal Qur'anu minadz dzikri ay al-lauhil mahfuz fawudi'a fi baitil izzati minas sama'id dunya faja'ala Jibrilu alaihi salam yanzilu bihi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya Al-Qur'an dipisahkan dari az-zikr. Nah, ini ada istilah baru az-zikr. Nah, yang dimaksud az-zikr di sini adalah Lauhul Mahfuz. Lalu diletakkan di Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah langit dunia, langit yang kita kita lihat dari bawah. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Hakim. Nah, para mufassir seperti contohnya Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Quranul Azim, nah, atau Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, atau pendapat dari Abdurrahman As-Sa'di dalam Tafsir As-Sa'di, maupun pakar tafsir yang lainnya, ini menyepakati bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, ini fase yang kedua. Kemudian dilanjut lagi fase ketiga. Nah, ini merupakan fase terakhir dari turunnya Al-Quran. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat-ayat yang turun itu berangsur-angsur sesuai dengan konteks peristiwa. Nah, dalilnya mana? Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Nah, lalu sebenarnya dari Lauhul Mahfuz, Jibril ini menerima Al-Quran dari malaikat penjaga secara berkala, ya, selama 20 malam. Lalu malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 20 tahun. Ada yang mengatakan lebih, ya. Kalau di kitab Tarikh Tasyri' Al-Islami, Syekh Khudoribik itu menyatakan bahwa dari awal sampai akhir Al-Quran itu total 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, terlepas itu intinya selama 20 tahun atau lebih itu berangsur-angsur sesuai dengan konteks. Nah, sebenarnya bukan cuma Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Kalau dilihat dari sejarahnya itu kitab-kitab umat terdahulu juga diturunkan pada bulan ini. Ini ada hadisnya, Rasulullah bersabda, unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min syahri Ramadan
wa unzilatit tauratu li sittin madayna min Ramadan wa unzilal injilu li thalatha asyrata madat min Ramadan wa unzilaz zaburu li thamana asyrata khalat min Ramadan wa unzilal qur'anu li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Taurat diturunkan pada hari ke-6 Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Zabur diturunkan pada tanggal 18 Ramadan dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Ini ada keterangan baru, keterangan yang di luar yang 17 Ramadan. Nah, Ibnu Katsir ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala ini mengistimewakan bulan puasa dari bulan-bulan lainnya dengan memilihnya sebagai bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Nah, pada bulan ini Allah juga menurunkan kitab-kitab yang lain dari nabi-nabinya, nabi-nabi terdahulu. Nah, melalui hadis ini dan diperkuat oleh pernyataan Ibnu Katsir, kita bisa mengambil poin penting. Poin pentingnya apa? Allah memuliakan bulan Ramadan bukan saja dengan menurunkan Al-Quran, tetapi semua kitab-kitab nabi-nabi terdahulu Allah juga turunkan pada bulan Ramadan. Hanya saja jika kitab-kitab yang lain ini diturunkan sekaligus langsung pada nabi atau rasul yang menerima. Nah, sedangkan Al-Quran berbeda. Al-Quran tidak demikian, tetapi melalui berbagai tahap dan juga berangsur-angsur sesuai dengan konteks tertentu. Mengenai diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Seperti ayat yang sudah dibaca sebelumnya. Nah, terkait ayat di atas, ya, para mufassir atau ulama pakar tafsir menyepakati bahwa bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Nah, pada malam itu Al-Quran diturunkan secara utuh 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, Lauhul Mahfuz ini adalah kitab tempat Allah mencatat segala peristiwa yang terjadi di alam semesta. Kalau secara bahasa ini artinya lauh itu artinya papan, mahfuz itu yang dijaga, papan yang dijaga. Kalau secara syara itu artinya adalah kitab tempat Allah mencatat segala peristiwa yang terjadi di alam semesta. Nah, dari peristiwa terkecil sampai terbesar yang akan dan yang telah terjadi semuanya tercatat di kitab catatan itu, di Lauhul Mahfuz itu. Termasuk setiap daun yang jatuh di bumi tidak akan pernah terlewat, tidak akan luput dari, kalau bahasa kerennya, sistem input kitab catatan tersebut. Nah, sementara Baitul Izzah itu sendiri merupakan rumah yang berada di langit dunia. Secara bahasa kan bait itu artinya rumah, Al-Izzah itu artinya mulia. Nah, Syekh Az-Zarqani dalam kitab Manahilul Irfan menjelaskan bahwa Baitul Izzah merupakan berita gaib, ya, atau berita yang di luar jangkauan logika. Nah, yang hanya bisa mengetahui ya Nabi Muhammad sebagai orang yang maksum, orang yang terjaga dari perbuatan maksiat. Nah, mengenai wujudnya seperti apa, ini ada keterangan dari Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa Lauhul Mahfuz itu terbuat dari mutiara putih, durratun baydha, panjangnya seukuran jarak antara langit dan bumi, lebarnya sama dengan jarak antara timur dan barat, sedangkan kedua sisinya terbuat dari mutiara dan yakut intan, sampulnya dari yakut merah,
penanya dari cahaya, dan kalamnya telah tertulis di arsy yang pangkalnya berada di pangkuan seorang malaikat. Setelah itu ya, Jibril ini berangsur-angsur menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad selama waktu-waktu tertentu sampai selesai diturunkan selama kurang lebih 20 tahun lamanya, sampai Nabi Muhammad menerima wahyu terakhir kemudian beliau wafat. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi, dan semoga juga bisa memberikan manfaat bagi asatidzah pada umumnya. Sekian dari awal sampai akhir, banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.